Baru saja keluar dari pengadilan agama setelah putusan cerai, mantan suami saya dengan gembira membawa 5 orang dari keluarganya untuk mengambil alih villa seharga 10 miliar rupiah milik saya. Namun, begitu pintu terbuka, ibu mertua, saya langsung jatuh pingsan karena pemandangan di hadapannya. Pagi itu, langit Jakarta tidak mendung ataupun cerah, hanya udara panas yang membuat gerah dan tidak nyaman. Di tangan saya, tergenggam selembar akta cerai yang masih baru, dengan tinta yang belum sepenuhnya kering pada beberapa baris, kalimat singkat yang kaku. Kalimat-kalimat itu mengakhiri lebih dari 10 tahun pernikahan saya dengan Bima. Saya tidak menangis, bahkan tidak punya tenaga lagi untuk bersedih. Yang saya rasakan saat itu hanyalah lelah. Kelelahan yang berkepanjangan setelah berbulan-bulan menahan diri dan diam. Saya menuruni tangga pengadilan. Belum sempat saya menarik napas dalam-dalam, tawa terdengar dari belakang. Bukan tawa sedih, bukan pula tawa yang dipaksakan. Tawa itu aneh, sangat mengganggu di telinga. Saya berbalik dan melihat Bima. Sedang merapikan kerah kemejanya, tatapannya ke arah saya tanpa sedikit pun rasa canggung, bahkan dengan jelas menunjukkan kepuasan. Nah, lunas sudah utang kita, katanya. Dengan nada ringan seolah sedang membicarakan cuaca. Nanti sore, aku bawa keluarga ke rumah untuk beres-beres. Villa. Saya tertegun sejenak, mengira salah dengar. Beres-beres apa? Tanya saya. Kembali, berusaha menjaga suara agar tetap tenang. Bima tidak menjawab langsung. Dia hanya tersenyum sinis, senyum setengah bibir, yang penuh perhitungan. Kami berpisah di depan gerbang pengadilan. Tanpa pertengkaran, tanpa penjelasan. Lebih lanjut. Saya pikir semuanya akan berakhir di sini, tetapi saya terlalu naif. Kurang dari 2 jam kemudian, saat saya masih di dalam mobil dalam perjalanan pulang, ponsel saya berdering terus-menerus. Lagi-lagi Bima. Kali ini, suaranya tidak lagi berbasa-basi. Aku kasih tahu kamu sebelumnya, ya. Sore ini, aku akan bawa seluruh keluarga ke villa. Seluruh keluarga itu siapa saja? Tanya saya. Meskipun dalam hati saya sudah bisa menebak jawabannya. Bima menyebutkan satu persatu seolah membaca daftar. Ibu, Bapak, Mbak Rina, lalu keluarga Dani dan istrinya, Wati. 5 orang, lengkap. Sebelum menutup telepon, dia menambahkan satu kalimat lagi yang terdengar seperti sebuah titah. Rumah sebesar itu, sayang kalau dibiarkan kosong. Biar keluargaku yang tinggal, di sana biar hangat. Saya mematikan telepon, duduk terdiam di dalam mobil. Saya tidak marah sampai gemetar, juga tidak menangis. Di kepala saya saat itu hanya ada satu pikiran yang sangat jelas. Ternyata bagi mereka, perceraian hanyalah sebuah formalitas. Yang mereka incar dari awal sampai akhir adalah villa itu. Sore itu, tepat seperti yang dikatakan Bima, 5 anggota keluarganya datang ke depan gerbang rumah saya. Tanpa ada yang menyuruh, tatapan mata mereka semua sama. Tatapan para penjarah yang yakin akan segera mengambil alih sesuatu yang mereka anggap sudah menjadi hak mereka. Ibu mertua saya berjalan paling depan. Beliau berpakaian rapi, rambutnya disanggul, langkahnya penuh percaya diri. Beliau menatap gerbang villa dengan sorot mata kemenangan yang tidak ditutup-tutupi. Ayah mertua saya berdiri di belakang, diam, tetapi tatapannya tak kalah menginspeksi. Kakak ipar saya, Rina, melirik ke kanan dan ke kiri. Seolah sedang menghitung kamar mana yang akan dia pilih. Pasangan Dani dan Wati membawa beberapa koper, tertawa riang seolah-olah ini sudah menjadi rumah mereka sejak lama. Bima berdiri di tengah-tengah mereka, melipat tangan di dada dan menatap saya. Dengan wajah penuh keyakinan, seolah ingin mengatakan bahwa segalanya sudah dalam kendalinya. Saya berdiri di hadapan mereka, tanpa berdebat, tanpa membela diri, tanpa bertanya apapun lagi. Saya hanya diam-diam mengeluarkan remote dari saku, menekan tombol untuk membuka gerbang.
Gerbang itu perlahan bergeser ke samping. Saat itu, saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Bukan karena takut, tetapi karena saya tahu, mulai dari detik ini, segalanya tidak akan berjalan sesuai dengan hayalan mereka. Ibu mertua saya melangkah masuk dengan cepat, langkahnya penuh percaya diri. Namun, baru beberapa langkah, saya melihat punggungnya menegang. Beliau berhenti. Mendadak di tengah ruang tamu, wajahnya yang semula puas mendadak pucat pasi. Bibirnya bergetar, matanya terbelalak seolah tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Apa? Apa ini? Gagapnya. Sebelum ada yang sempat menjawab, ibu mertua saya terhuyung-huyung, tangannya meraih sandaran sofa, lalu ambruk di tengah ruang tamu. Suasana di dalam rumah seketika membeku. 5 orang itu berdiri di sana, tak ada yang sanggup berkata-kata. Sementara saya hanya berdiri diam menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang anehnya tenang. Karena saya tahu betul, mereka datang dengan pikiran akan menerima sebuah rumah, tetapi sebenarnya mereka baru saja melangkahkan kaki ke tempat yang akan membuat seluruh keluarga itu membayar semua perbuatan mereka terhadap saya. Akar dari kesabaran. Jika ada yang bertanya mengapa dulu saya menikahi Bima, saya bisa menjawabnya tanpa berpikir panjang. Bukan karena uang. Sejujurnya, saat saya dan Bima memulai hubungan, kami berdua sama-sama tidak punya apa-apa selain keyakinan naif bahwa jika kita berusaha, hidup akan menjadi lebih baik. Saya bertemu Bima saat kami masih muda, sama-sama karyawan kantoran yang berangkat pagi dan pulang larut malam dengan kelelahan. Bima bukan orang yang pandai bicara, tetapi dia baik, tidak banyak omong, dan pekerja keras. Saat itu, saya hanya berpikir sederhana. Laki-laki yang baik sudah cukup. Miskin atau kaya, semua bisa berubah. Keluarga saya lebih berada daripada keluarga Bima. Itu adalah sebuah fakta. Tapi, saya tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu untuk diperbandingkan atau disombongkan. Sejak pacaran hingga menikah, saya tidak pernah membiarkan Bima atau siapapun di keluarganya merasa minder. Saya hidup sederhana, tidak pamer, dan tidak banyak bicara soal uang. Saya pikir, pernikahan yang dari awal sudah dibebani dengan perhitungan untung rugi, tidak akan bertahan lama. Saat kami menikah, orang tua saya memberi sejumlah uang sebagai modal. Saya berdiskusi dengan Bima secara terbuka bahwa uang itu akan digunakan untuk bisnis dan membangun masa depan, bukan untuk dihambur-hamburkan. Saya juga secara sukarela mengelola semuanya. Bukan karena saya tidak percaya pada suami saya, tetapi karena saya tidak ingin Bima dicap sebagai suami yang menumpang hidup dari harta istri. Saya ingin dia bisa berjalan dengan kepala tegak di tengah keluarganya. Merasa bahwa ini adalah rumah kami bersama, bukan tempat di mana dia harus merasa canggung. Ibu mertua saya saat itu sangat berbeda dari yang sekarang. Beliau berbicara dengan lembut, selalu tersenyum ramah. Saat pertama kali saya menjadi menantunya, beliau memegang tangan saya dan memuji di depan seluruh kerabat. Punya menantu seperti ini adalah berkah bagi keluarga kami. Saya merasa hangat mendengarnya. Saya benar-benar percaya bahwa saya beruntung mendapatkan keluarga, suami yang baik. Saya pikir, selama saya hidup dengan baik, tahu sopan santun, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa tahun setelah menikah, pekerjaan saya semakin mapan dan penghasilan saya meningkat. Bima masih bekerja seperti biasa, tidak ada peningkatan yang signifikan. Tetapi juga tidak pernah bermalas-malasan. Sayalah yang mengusulkan untuk membangun rumah yang layak. Tanah itu saya beli sebelum menikah, atas nama saya, dan uangnya juga dari tabungan pribadi saya. Ketika saya menyampaikan niat itu, seluruh keluarga suami saya tampak sangat gembira. Ibu mertua tersenyum lebar, mengatakan bahwa dengan rumah yang luas, nanti anak cucu bisa berkumpul dengan nyaman. Kakak ipar, Rina, bahkan berkata, "Terus terang, bangun yang besar sekalian, biar kami semua bisa sering menginap." Saat itu,
Bima memegang tangan saya dan mengucapkan kalimat yang hingga kini, jika saya ingat kembali, saya merasa betapa mudahnya saya percaya. Ini kan, rumah kita, sayang. Antara aku dan kamu, apa perlu dibeda-bedakan? Mendengar itu, hati saya merasa sangat lega. Saya pikir, saya telah memilih orang yang tepat. Saya tetap mendaftarkan semua surat-surat rumah dan tanah atas nama saya karena uangnya adalah milik saya sebelum menikah. Namun, dalam pikiran saya, tetaplah rumah bersama, istana kami berdua, tempat di mana anak-anak kami akan tumbuh besar nanti. Hari kami pindah ke villa baru itu masih saya ingat dengan jelas. Seluruh keluarga Bima datang. Ramai sekali. Ada yang terkagum-kagum, ada yang memuji betapa indah dan luasnya. Saya sibuk berlari ke sana kemari menyiapkan makanan dan minuman, takut ada yang kurang. Saya bahagia karena berpikir mulai sekarang, keluarga kami akan punya tempat yang layak untuk berkumpul, tidak lagi sempit, seperti dulu. Di tengah makan malam, Mbak Rina berkata sambil tertawa, setengah bercanda, setengah serius. Rumah sebesar ini, nanti kalau kami sering datang menginap, tidak akan mengganggu. Kan? Saya hanya tersenyum menanggapinya, mengira itu hanya candaan keluarga. Saya tidak menyangka bahwa kalimat itu adalah benih dari banyak masalah di kemudian hari. Saat itu, saya masih dipenuhi oleh kesabaran dan niat baik. Saya percaya bahwa keluarga adalah tempat untuk saling bersandar dan membantu, bukan tempat untuk saling menghitung. Saya tidak pernah berpikir bahwa kemurahan hati dan kepercayaan saya justru akan menjadi alasan bagi orang lain untuk menganggapnya sebagai hal yang wajar. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang saya bangun dengan keringat dan kerja keras, saya suatu hari akan menjadi bahan perbincangan untuk ditinggali dan diambil alih, seolah-olah saya hanyalah orang yang dititipi nama. Melihat kembali tahun-tahun awal itu, saya tidak menyesal telah hidup dengan baik. Saya hanya menyesal karena percaya bahwa semua orang akan memperlakukan saya dengan cara yang sama seperti saya memperlakukan mereka. Dan dari kepercayaan itulah, retakan pertama dalam pernikahan saya dan Bima mulai terbentuk diam-diam, meskipun saat itu saya belum menyadarinya. Bank berjalan tanpa bunga. Setelah pindah ke rumah baru, kehidupan saya dan Bima dari luar tampak baik-baik saja. Rumah megah, pekerjaan saya stabil, segalanya seolah berjalan sesuai rencana. Namun, justru dari saat itulah, hal-hal kecil mulai muncul, diam-diam, dan terus-menerus. Seperti tetesan air yang jatuh di tempat yang sama. Hingga, akhirnya saya sadar, sudah menjadi retakan. Orang pertama yang memulai tradisi pinjam-meminjam adalah ibu mertua saya. Awalnya hanya beberapa puluh juta rupiah, lalu perlahan naik menjadi ratusan juta. Beliau bilang untuk modal usaha, untuk perputaran bisnis, dan pinjamnya. Hanya sementara, beberapa bulan pasti dikembalikan. Suaranya selalu lembut, diiringi keluhan-keluhan khasnya. Tentang usianya yang sudah tua, tentang bisnis yang sulit, tentang harapannya yang hanya pada anak-anaknya. Saya merasa iba, berpikir sebagai menantu, jika bisa membantu, kenapa tidak? Lagi pula, jumlah itu bagi saya saat itu belum terlalu besar. Namun, berkali-kali uang yang dikembalikan selalu kurang. Ketika saya menanyakannya, ibu mertua hanya tersenyum dan berkata, "Nanti ibu tambahi lagi, ya." Saya tidak pernah mendesak, juga tidak mencatatnya. Saya pikir, dengan orang tua, untuk apa terlalu perhitungan? Tetapi, kemudahan yang saya berikan sepertinya dianggap sebagai hal yang wajar. Setelah ibu mertua, giliran kakak ipar, Rina. Dia membuka toko online dan butuh uang untuk stok barang, meminjam sejumlah uang dari saya. Beberapa bulan kemudian, belum juga dikembalikan, dia bilang butuh tambahan modal lagi. Lalu, saat jualannya sepi, dia meminjam uang untuk membayar tagihan kartu kredit. Setiap kali meminjam, kalimat andalannya selalu sama, beberapa bulan juga
beres, cook, dek. Saya sudah begitu sering mendengarnya, hingga setiap kali kalimat itu diucapkan, hati saya sedikit mencelos. Tapi, saya tetap mengangguk, saya menasihati diri sendiri, sesama saudara, saling membantu saat sulit adalah hal yang baik. Setiap kali saya memberikan uang, tidak pernah ada surat perjanjian. Bukan, karena saya tidak tahu pentingnya dokumen, tetapi setiap kali saya ragu-ragu, Bima selalu membela mereka. Dia berkata dengan nada penuh pengertian. Kalau kamu ada rezeki, pinjamkan saja ke kakakku. Nanti aku yang ingatkan. Mendengar itu, hati saya luluh lagi. Saya pikir, suami saya sendiri yang bilang begitu, masa saya harus curiga pada orang yang tidur seranjang dengan saya? Lalu, giliran keluarga Dani dan Wati. Kadang mereka meminjam untuk membeli motor, kadang untuk ganti ponsel agar bisnis lancar, bahkan pernah untuk biaya liburan agar bisa membuka wawasan. Setiap kali, mereka berbicara dengan sangat santai, bahkan tidak lagi canggung. Awalnya, saya memberikan uang dengan perasaan aneh di hati. Perasaan bahwa saya bukan lagi pemberi pinjaman, melainkan seperti orang yang punya kewajiban untuk memberi. Perlahan, saya sadar bahwa saya tidak lagi diminta meminjamkan dalam arti sebenarnya. Melainkan, mereka datang dengan kalimat seperti, aku cuma butuh sekian lagi, nih. Lagi mepet banget, tolong bantu sekali ini lagi, ya. Saya tetap membantu, tetapi setiap kali, hati saya terasa semakin berat. Saya mulai merasa seperti bank tanpa bunga, tanpa kontrak, tanpa batas waktu, dan tanpa hak untuk menagih. Suatu kali, saya mencoba memberi saran dengan sangat halus. Dengan suara pelan, agar tidak menyinggung siapapun, saya berkata, bagaimana kalau nanti setiap kali pinjam-meminjam, kita catat saja biar jelas dan gampang diingat? Seketika, suasana di meja makan menjadi hening. Ibu mertua meletakkan sendoknya, menatap saya dengan tatapan yang tidak lagi ramah seperti dulu. Beliau berkata, dengan nada yang cukup didengar semua orang, tetapi dingin. Menantu, kok, perhitungan begitu? Kita ini, kan, keluarga. Kenapa harus sejelas itu? Kalimat itu seperti seember air es yang disiramkan ke wajah saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bima yang duduk di samping saya tidak membela, juga tidak menentang ibunya. Dia hanya berkata sekenanya, sudahlah, masalah kecil, jangan dibesar-besarkan. Tetapi, justru keheningan Bima itulah yang membuat saya sadar bahwa sejak kapan saya sudah berdiri sendirian. Sejak saat itu, tatapan keluarga suami kepada saya bukan lagi tatapan berterima kasih seperti di awal. Tatapan itu berubah menjadi pengawasan, kewaspadaan, bahkan sedikit rasa tidak suka. Setiap kali saya menunjukkan keraguan, saya mulai mendengar sindiran. Menantu kalau sudah punya uang, memang suka pelit. Atau jadi menantu, kok tidak mau memikirkan keluarga suami. Saya mendengarnya dengan hati yang semakin berat, tetapi tetap memilih diam. Dalam hati, saya masih mencoba menenangkan diri, mungkin mereka hanya asal bicara, mungkin mereka belum terbiasa dengan cara berpikir saya. Namun, semakin lama, saya semakin sadar bahwa ketidaksengajaan itu hanya berlaku satu arah. Saya memberi dengan sangat mudah. Tetapi begitu saya meminta sedikit kejelasan, saya langsung dicap sebagai orang yang perhitungan dan tidak tahu diri. Uang-uang itu terus mengalir tanpa surat, tanpa janji yang pasti. Dan sejak saat itu, saya mulai memahami satu hal yang sangat menyakitkan di mata keluarga. Suami, saya perlahan bukan lagi seorang menantu, melainkan hanya sumber uang yang bisa mereka andalkan. Ditarik mendekat saat dibutuhkan dan siap didorong menjauh saat tidak lagi diperlukan. Benih keserakahan telah tumbuh dari pinjaman-pinjaman yang tampaknya tidak berbahaya itu. Hanya saja, saat itu, saya belum bisa membayangkan akibat yang akan ditimbulkannya pada pernikahan saya. Tamu tak diundang. Jika pinjaman-pinjaman itu mulai membuat saya merasa tidak nyaman, apa yang
Terjadi selanjutnya dengan Mbak Rina benar-benar membuat saya sadar bahwa posisi saya di rumah ini perlahan-lahan mulai terhapus. Awalnya, semua terjadi dengan sangat halus. Begitu halus. Hingga jika tidak diperhatikan, orang akan menganggapnya sebagai aktivitas keluarga yang normal. Mbak Rina sesekali membawa teman-temannya main ke rumah, katanya hanya untuk mampir melihat rumah baru adiknya. Saya tidak melarang. Rumah sebesar ini, ada tamu datang tentu lebih ramai. Begitu pikir saya. Namun, main itu perlahan tidak lagi hanya beberapa jam atau sehari. Suatu kali, teman Mbak Rina menginap semalam. Lain waktu, mereka tinggal selama beberapa hari, tanpa pemberitahuan, tanpa meminta izin. Saya pulang kerja dan menemukan ada orang asing di rumah. Sandal dan sepatu berserakan di depan pintu, peralatan dapur berantakan. Saya hanya bisa diam-diam membereskannya. Saya masih menasihati diri sendiri, mungkin hanya beberapa hari. Lalu, beberapa hari itu menjadi seminggu penuh. Teman-teman Mbak Rina menjadikan ruang tamu seperti ruang pribadi mereka. TV menyala sepanjang hari, setelah makan piring kotor dibiarkan begitu saja, sampah pun tidak dibuang. Kolam renang di belakang rumah juga menjadi tempat mereka berkumpul, tertawa, terbahak-bahak dari pagi hingga malam. Saya pulang kerja dengan lelah, hanya ingin ketenangan, tetapi begitu membuka pintu, yang saya temui adalah suara tawa dan bau makanan. Rasanya seperti masuk ke sebuah rumah kos, bukan rumah yang, saya bangun dengan uang saya sendiri. Suatu kali, saya pulang lebih awal dari biasanya. Begitu masuk ke ruang tamu, saya melihat seorang teman Mbak Rina sedang berbaring di sofa, kakinya diangkat, kesandaran, tangannya memegang remote TV sambil makan camilan. Melihat saya, dia hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus ke layar, tanpa menyapa, tanpa merasa canggung. Saya berdiri di sana selama beberapa detik, tenggorokan saya tercekat. Rumah ini milik saya, tetapi saat itu, saya merasa seperti seorang tamu. Malam itu, saya mengingatkan Mbak Rina dengan sangat halus, berusaha menjaga suasana. Mbak, teman-teman Mbak sudah terlalu lama di sini. Mungkin lain kali, bisa kasih tahu aku dulu biar aku bisa siap-siap. Mendengar itu, Mbak Rina hanya tertawa, tawa yang acuh tak acuh. Memangnya, kenapa? Ini kan rumah adik iparku. Lagi pula, mereka tidak mengganggu, kan? Kalimat itu masuk ke telinga saya, terdengar ringan, tetapi membuat hati saya sangat berat. Rumah adik iparku. 4 kata itu terdengar begitu akrab, sekaligus begitu jauh. Saya menceritakan hal ini kepada Bima. Saya tidak menyalahkan siapapun, hanya berharap dia mengerti dan mau membantu bicara. Tetapi, Bima hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan kalimat yang membuat saya terdiam, "Sudahlah, biarkan saja. Mereka, kan, keluarga. Jangan dibesar-besarkan. Nanti malah repot." Setelah berkata begitu, dia kembali sibuk dengan pekerjaannya, seolah-olah apa yang baru saya katakan hanyalah masalah sepele. Saat itu, saya mulai mengerti, dalam masalah seperti ini, saya tidak punya sekutu. Ibu mertua saya. Jangan ditanya. Beliau terang-terangan membela Mbak Rina. Ketika saya menyinggung soal terlalu banyak orang yang tinggal di rumah, beliau langsung berkata dengan nada ketus. Rumah sebesar ini, tambah beberapa orang, memangnya kenapa? Jadi menantu jangan terlalu kaku, nanti hidupmu tidak akan nyaman. Mendengar itu, hati saya terasa dingin. Saya tidak kaku. Saya hanya ingin dihormati di rumah saya sendiri. Puncaknya adalah suatu malam ketika saya pulang dari perjalanan dinas. Saat membuka pintu kamar tidur, saya terkejut melihat barang-barang saya berantakan. Lemari pakaian saya sebagian dipindahkan, sprei tempat tidur diganti dengan yang lain. Setelah saya tanyakan, baru saya tahu bahwa Mbak Rina telah seenaknya memindahkan kamar saya, memberikan kamar tidur utama yang paling bagus dan luas untuk temannya.
Sementara barang-barang saya dipindahkan ke kamar yang lebih kecil di sebelahnya. Tidak ada yang bertanya kepada saya. Tidak ada yang merasa perlu meminta izin. Untuk pertama kalinya selama menjadi menantu, saya bereaksi. Saya tidak berteriak, tetapi suara saya menjadi kaku. Saya katakan bahwa itu adalah kamar saya dan saya tidak setuju. Namun, yang saya dapatkan adalah tatapan kesal dari Mbak Rina dan kalimat yang penuh sindiran. Tinggal di rumah mertua, kok galak sekali? Kalimat itu seperti sebuah tamparan. Tidak hanya menyangkal hak saya di rumah ini, tetapi juga menempatkan saya pada posisi yang mereka inginkan, seorang pendatang, seorang menantu yang harus tahu diri dan selalu mengalah. Saya berdiri di sana, menatap wajah setiap anggota keluarga suami. Tidak ada yang membela saya. Tidak ada yang mengatakan bahwa Mbak Rina keterlaluan. Bima, diam. Ibu mertua membuang muka. Saya tiba-tiba sadar, di rumah ini, meskipun surat-suratnya atas nama saya, meskipun setiap batanya dibangun dari uang saya, di mata mereka, saya bukanlah pemiliknya. Saya hanyalah orang yang diizinkan tinggal selama mereka masih membutuhkan. Dan bisa disingkirkan kapan saja. Malam itu, saya berbaring di kamar kecil itu, mendengar suara tawa dari kamar sebelah, kamar yang seharusnya menjadi ruang pribadi saya. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap langit-langit kamar, dan di kepala saya muncul sebuah pikiran yang sangat jelas. Jika saya terus diam, maka rumah ini, kehidupan ini, dan bahkan posisi saya di keluarga ini, cepat atau lambat akan direbut oleh orang lain. Dan sejak saat itu, saya mengerti bahwa kesabaran saya sudah terlalu jauh, hingga mulai menjadi alasan bagi orang lain untuk menginjak-injak saya. Tanda tangan di atas kertas. Suatu malam, makan malam berjalan seperti biasa. Jika dilihat dari luar, hidangan lengkap. Semua orang duduk di tempatnya masing-masing, suasana tampak tenang. Bima makan lebih sedikit dari biasanya, sesekali melirik ke arah saya, lalu menunduk lagi. Saya perhatikan tatapan matanya berbeda, ada sesuatu yang tergesa-gesa, seolah menunggu waktu yang tepat. Selesai makan, saat saya baru saja berdiri hendak membereskan piring, Bima memanggil saya. Meminta saya duduk kembali karena ada yang perlu dibicarakan. Dia masuk ke kamar, dan beberapa saat kemudian kembali dengan setumpuk kertas di tangannya. Kertas-kertas itu dijilid rapi dalam map, sekilas tampak seperti dokumen bank. Bima meletakkannya di depan saya. Suaranya dibuat seramah mungkin. Tolong tanda tangani ini, ya. Cuma prosedur pinjaman modal, kok. Saya mengambil tumpukan kertas itu, membacanya halaman demi halaman, tidak terburu-buru. Kebiasaan saya sejak dulu memang begitu. Jika sudah menyangkut dokumen, harus dibaca dengan teliti. Baru beberapa halaman pertama, jantung saya sudah berdebar kencang. Dalam dokumen itu, ada klausul yang secara langsung menyebutkan tentang penggadaian rumah ini. Bukan hanya sindiran, tetapi tertulis dengan sangat jelas dan rinci. Saya membacanya sekali lagi, perlahan, memastikan saya tidak salah paham. Tidak ada keraguan sama sekali. Rumah yang saya bangun dengan uang saya, yang terdaftar atas nama saya, akan dijadikan sebagai jaminan. Saya mengangkat kepala, menatap Bima. Ini maksudnya apa? Tanya saya. Suara saya masih tenang. Bima menghindari tatapan saya, menjawab dengan gagap bahwa bisnisnya sedang sulit, butuh modal. Dan ini hanya jaminan sementara. Nanti setelah lunas, semuanya akan kembali seperti semula. Saya bertanya lagi, meminta penjelasan yang lebih rinci, karena ini bukan masalah sepele. Saat itu saya masih belum meninggikan suara, hanya ingin mendengar jawaban yang masuk akal. Namun suasana makan malam itu seketika berubah. Ibu mertua saya membanting endoknya ke meja, suaranya terdengar kering dan keras. Beliau menatap saya, tatapannya tidak lagi ramah. Beliau mengucapkan satu kalimat yang membuat saya terdiam. Harta di rumah ini, kamu anggap seperti milikmu sendiri,
Ya, kalimat itu jatuh ke meja makan seperti sebilah pisau. Saya duduk di sana, belum sempat bereaksi, kakak ipar Rina sudah menimpali dengan nada sinis yang tidak disembunyikan. Dasar, sudah punya uang jadi meremehkan keluarga suami. Saya menatap mereka satu persatu. Berusaha agar suara saya tidak bergetar. Saya jelaskan bahwa rumah ini atas nama saya, uangnya adalah hasil jerih payah saya. Sebelum menikah, dan keputusan untuk menggadaikannya harus didiskusikan secara transparan. Saya tidak bilang tidak mau membantu, saya hanya bilang butuh kejelasan. Tetapi, sepertinya tidak ada yang mau mendengar penjelasan itu. Bima tiba-tiba berdiri, suaranya lebih tinggi dari biasanya. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, dia membentak saya. Kamu jangan egois, keluarga abang lagi butuh. Kamu cuma punya satu rumah saja tidak mau membantu? Kalimat itu membuat saya terpaku. Bukan karena takut, tetapi karena saya tiba-tiba memahami satu hal dengan sangat jelas, di mata mereka, rumah ini bukan lagi aset yang perlu dihormati, melainkan sesuatu yang secara otomatis harus digunakan untuk kepentingan keluarga suami. Mereka tidak meminta izin saya, mereka menuntut. Dan ketika saya tidak langsung setuju, saya langsung dicap egois dan tidak menghargai keluarga suami. Saya duduk di sana, mendengarkan semua tuduhan dan kata-kata kasar yang datang. Bertubi-tubi. Ibu mertua bilang saya tidak punya perasaan, kakak ipar bilang, saya perhitungan, dan Bima terus-menerus menekankan bahwa dia sedang tertekan, dan saya tidak mengerti posisinya. Selama itu, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa ini adalah aset saya. Tidak ada satupun yang merasa perlu meminta izin. Semua berasumsi bahwa saya harus menandatanganinya saat itu juga. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar sendirian di tengah keluarga ini. Saya bukan lagi seorang istri, bukan lagi seorang menantu yang dihargai, melainkan hanya pemegang aset yang ingin mereka kuasai. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas bahwa saya tidak akan menandatanganinya, setidaknya sampai semuanya jelas dan ada solusi yang aman. Jawaban itu membuat makan malam berakhir berantakan. Tidak ada yang makan lagi. Semua orang berdiri dan masuk ke kamar masing-masing dengan wajah kesal. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring menatap langit-langit kamar, mengingat kembali semua yang telah terjadi sejak pindah ke rumah ini. Dari pinjaman tanpa surat, perlakuan yang meremehkan, hingga malam ini ketika mereka secara terang-terangan meminta saya menggadaikan rumah. Saya tiba-tiba sadar, jika hari ini saya menandatanganinya, besok mungkin saya akan kehilangan segalanya. Dan saat itu terjadi, tidak ada satupun dari mereka yang bertanggung jawab. Keesokan paginya, saya mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Saya mengumpulkan semua dokumen asli rumah dan aset lainnya, membuat salinannya, dan menyimpannya di tempat yang aman. Saya tidak memberitahu siapa pun, saya juga tidak membuat keributan. Saya hanya diam-diam mempersiapkan diri, seperti seseorang yang sudah melihat badai akan datang. Dan sejak malam itu, ketika tumpukan kertas itu diletakkan di depan saya, ketika kata-kata kasar itu diucapkan, saya tahu betul bahwa pernikahan ini cepat atau lambat akan berakhir. Hanya saja, bagaimana cara berakhirnya, dan siapa yang akan membayar harga atas semua perhitungan ini. Saat itu saya belum ingin menjawabnya. Bau parfum asing. Setelah malam di mana saya menolak menandatangani surat gadai rumah, suasana di keluarga berubah drastis. Tidak ada lagi sapaan basa-basi, tidak ada lagi makan malam dengan obrolan yang dipaksakan. Yang ada hanyalah keheningan yang berat, seolah ada dinding tak kasat mata yang dibangun di antara saya dan Bima. Dia tidak lagi berdebat atau mencoba menjelaskan, dia hanya menghindar. Obrolan kami yang sudah jarang menjadi semakin langka, dan jika terpaksa harus bicara, suaranya dingin dan singkat, seolah saya adalah orang asing. Saya menyadari perubahan itu dengan sangat cepat. Ponsel Bima mulai dipasangi kata sandi baru. Dulu, dia tidak pernah peduli dengan hal itu.
bahkan sering meletakkan ponselnya sembarangan di rumah. Tapi sejak saat itu, ponselnya selalu menempel di sisinya, bahkan saat ke kamar mandi. Suatu kali, saya tidak sengaja memegangnya, dan dia langsung merebutnya kembali dengan tatapan kesal. Saya tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan ponsel itu kembali. Tetapi di dalam hati, saya mulai tumbuh rasa tidak nyaman yang sangat jelas. Bima juga mulai pulang lebih malam. Awalnya alasannya lembur, lalu ada pertemuan dengan klien yang berkepanjangan. Suatu hari dia pulang hampir tengah malam, pakaiannya rapi. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja bekerja keras seharian. Saya mencium bau parfum aneh di kerah bajunya, bukan aroma yang biasa ada di rumah. Ketika saya bertanya, dia mengerutkan kening dan membentak dengan kalimat yang kemudian sering saya dengar, "Kamu bisa tidak berhenti." Curiga? Kalimat itu seperti alasan yang sudah disiapkan. Setiap kali saya membuka mulut, dia akan melemparkannya untuk menghentikan pembicaraan. Sementara Bima semakin menjauh, keluarga mertua justru semakin percaya diri di rumah ini. Ibu mertua mulai seenaknya mengajak kenalan datang untuk melihat-lihat rumah. Katanya untuk referensi membangun rumah. Beliau tidak pernah bertanya atau memberitahu saya sebelumnya. Saya pulang kerja dan menemukan ada orang asing yang duduk sambil menunjuk-nunjuk ke seluruh penjuru rumah. Rasa tidak nyaman semakin menjadi, tetapi saya tetap berusaha menahan diri. Kakak ipar, Rina, secara terang-terangan pamer kepada teman-temannya bahwa ini adalah rumah adiknya dan keluarganya akan segera menetap di sini. Kalimat-kalimat itu saya dengar lebih dari sekali. Dan setiap kali mendengarnya, hati saya semakin berat. Saya mulai mencatat semuanya. Bukan karena saya suka perhitungan, tetapi karena saya perlu menjaga kewarasan saya. Saya mencatat tanggal kapan ibu mertua membawa orang datang, apa yang dikatakan Rina, dan kapan Bima pulang terlambat. Hal-hal yang dulu saya anggap sepele, kini saya lihat dengan cara yang berbeda. Saya sadar, ketika orang lain sudah tidak menghargai batasan, keheningan saya hanya akan membuat mereka melangkah lebih jauh. Suatu sore, saat sedang membersihkan ruang kerja Bima, saya menemukan setumpuk struk hotel. Kertas-kertas tipis itu membuat tangan saya terasa dingin. Tanggal pada struk-struk itu tidak cocok dengan jadwal perjalanan dinas manapun yang pernah Bima sebutkan. Nama hotelnya juga bukan tempat yang biasa dia tinggali. Saat keluar kota, saya memegang tumpukan struk itu, berdiri terdiam cukup lama. Di kepala saya, tidak ada teriakan atau drama seperti di film-film, yang ada hanyalah keheningan yang mencekik. Saya meletakkan kembali tumpukan struk itu ke tempatnya, tidak membuat keributan, tidak langsung menanyakannya. Saya mengerti betul satu hal, ketika seorang pria mulai selingkuh, dia tidak hanya mengkhianati perasaan, tetapi juga sudah menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Tindakan Bima belakangan ini, dari keinginannya menggadaikan rumah, sikap dinginnya, hingga pulang malam dengan bau aneh, semuanya saling terkait, membentuk sebuah gambaran yang tidak lagi ingin saya pungkiri. Malam itu, Bima pulang terlambat seperti biasa. Saya menatapnya, pria yang pernah menjadi suami saya, tetapi terasa begitu asing. Saya bertanya dengan sangat sederhana, tanpa nada menuduh, "Apa ada yang ingin kamu bicarakan denganku?" Bima menatap saya, matanya menghindar, lalu menjawab singkat, "Tidak ada." Jawaban yang singkat dan dingin itu justru menjadi jawaban yang paling jelas untuk semua keraguan saya. Sejak hari itu, saya tidak lagi berharap Bima akan berubah. Saya tidak lagi memeriksa ponselnya, tidak lagi mengawasi setiap langkahnya. Sebaliknya, saya fokus pada urusan saya sendiri, pada pekerjaan, dan pada dokumen-dokumen hukum yang sudah saya simpan dengan baik. Saya sadar bahwa jika perasaan sudah retak, sampai sejauh ini, sulit untuk diperbaiki. Yang lebih penting sekarang bukanlah mempertahankan seseorang yang sudah berubah hati, melainkan menjaga diri agar tidak jatuh ke posisi yang lemah. Hari-hari itu, saya tinggal serumah dengan Bima,
tetapi rasanya seperti dua orang asing, masing-masing dengan dunianya sendiri, dengan perhitungannya sendiri. Saya tidak lagi berbagi, tidak lagi bertanya, dan tidak lagi berharap. Di dalam hati saya, sebuah pintu telah tertutup dengan sangat pelan, tanpa suara, tetapi tegas. Saya tahu pernikahan ini sudah berada di titik yang tidak bisa diselamatkan, dan apa yang akan terjadi selanjutnya tidak lagi sesederhana. Masalah perasaan antara suami dan istri. Pemandangan di pusat perbelanjaan. Sore itu, saya tidak punya niat untuk mengikuti atau mencurigai siapapun. Saya hanya mampir ke sebuah pusat perbelanjaan di dekat Jakarta Selatan untuk membeli beberapa perlengkapan kantor. Pekerjaan saya sedang banyak. Pikiran saya sibuk dengan dokumen dan rencana-rencana yang sangat nyata. Saya tidak menyangka akan bertemu Bima di sana, apalagi pertemuan itu akan menjadi akhir dari semua keraguan saya. Saya melihat Bima dari kejauhan. Dia berdiri di depan sebuah butik fashion, postur tubuhnya sangat saya kenal, tetapi tatapan matanya tidak lagi sama. Di sampingnya, ada seorang wanita muda. Mereka tidak bergandengan tangan atau menunjukkan kemesraan yang berlebihan, tetapi jarak di antara mereka cukup dekat untuk membuat saya mengerti bahwa itu bukan hubungan biasa. Tatapan yang mereka berikan satu sama lain sangat berbeda. Itu adalah tatapan orang-orang yang sedang menjalin hubungan, tidak perlu dipamerkan, tetapi cukup jelas. Wanita itu berpakaian elegan, riasannya tipis namun berkelas, penampilannya penuh percaya diri. Dia berjalan menuju sebuah mobil mewah yang terparkir di dekatnya. Bima membukakan pintu untuknya, tersenyum dan berbicara dengan lembut. Saya berdiri bersembunyi di balik sebuah etalase, menyaksikan pemandangan itu dengan hati yang sesak. Bukan karena cemburu, tetapi karena saya menyadari sebuah kebenaran yang sangat menyakitkan. Senyum yang Bima berikan kepada wanita, itu adalah senyum yang sudah lama tidak saya lihat di rumah. Saya tidak keluar, tidak memanggil namanya, tidak membuat keributan. Saya hanya berdiri di sana sampai mobil itu pergi, lalu diam-diam berbalik. Saat itu, saya tidak menangis. Di dalam hati saya ada kekosongan yang aneh, begitu kosong, hingga semua emosi seolah tertekan, yang tersisa hanyalah kewarasan yang dingin. Malam itu, Bima pulang seperti biasa. Terlambat. Saya tidak bertanya basa-basi. Saat dia baru saja meletakkan kunci di meja, saya menatapnya lurus dan bertanya, satu kalimat saja. Kamu sedang dekat dengan siapa? Bima terdiam sejenak, lalu menghela napas dan bersandar di kursi. Dia tidak menyangkal, juga tidak terkejut. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata singkat, aku sudah lelah dengan pernikahan ini. Kalimat itu terdengar ringan, tetapi di telinga saya terasa seberat batu. Saya bertanya lagi. Suara saya begitu tenang, hingga saya sendiri terkejut. Siapa? Dia? Bima menatap saya, tatapannya tidak lagi menghindar, melainkan dingin dan asing. Orang yang lebih mengerti aku daripada kamu. Hanya beberapa kata. Tetapi cukup untuk memutus benang terakhir yang tersisa di antara kami. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Saya juga tidak berdebat. Saya hanya mengangguk. Saat itu, saya tahu betul bahwa ikatan suami istri yang selama ini saya coba pertahankan telah resmi berakhir. Bukan karena dia punya orang lain, tetapi karena dia sudah tidak punya sedikit pun rasa hormat untuk saya. Hari-hari berikutnya, Bima tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia pergi pagi, pulang malam, kadang tidak pulang sama sekali. Teleponnya berdering, terus-menerus, pesan masuk bertubi-tubi. Saya tidak perlu melihat pun sudah tahu siapa di seberang sana. Yang paling menyakitkan bagi saya bukanlah pengkhianatannya, melainkan caranya, menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah sayalah yang menjadi penghalang bagi kebahagiaan barunya. Lalu suatu siang, saat kami sekeluarga sedang makan, kakak ipar Rina nyeletuk, dengan nada setengah bercanda. Bima sekarang sudah ada yang urus, ya. Kulihat, dia lebih cocok sama yang itu daripada kamu.
Kalimat itu terdengar jelas di tengah meja makan, tanpa ada yang mencoba menghindar. Ibu mertua saya tidak berkata apa-apa, hanya diam sambil mengambil makanan. Ayah mertua menunduk. Tidak ada yang terkejut, tidak ada yang menentang. Saya duduk di sana. Tangan saya memegang sendok, rasanya seperti baru saja ditampar. Saat itu, saya menyadari satu hal yang lebih menyakitkan daripada dikhianati. Seluruh keluarga suami tahu bahwa Bima punya pacar, hanya saya yang tidak diberitahu. Mereka tahu, tetapi mereka memilih diam. Mereka menerima, bahkan secara diam-diam mendukung. Karena dalam pikiran mereka, wanita baru itu bisa memberikan Bima hal-hal yang lebih mereka inginkan daripada saya. Saya tidak menangis di depan mereka. Saya menghabiskan makanan saya, membereskan di meja, lalu kembali ke kamar. Setelah menutup pintu, saya duduk lama di tempat tidur, memandangi kamar yang pernah menjadi ruang kami berdua. Semuanya masih sama, tetapi rasanya sudah berbeda. Saya sadar bahwa saya telah hidup di dalam sebuah keluarga di mana sejak lama saya tidak lagi dianggap sebagai bagian darinya. Malam itu, saya tidak berbicara lagi dengan Bima. Saya juga tidak menanyakan masa depan kami. Di kepala saya saat itu hanya ada satu pikiran, jika mereka semua sudah bersekongkol di belakang saya, maka saya tidak punya alasan lagi untuk terus buta dan percaya bahwa semuanya bisa diperbaiki. Kenyataannya sudah terlalu jelas. Bima tidak bisa lagi berpura-pura, dan saya juga tidak perlu lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Sejak saat itu, saya tidak lagi bertanya mengapa atau bagaimana cara mempertahankannya. Sebaliknya, saya mulai bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana caranya agar tidak menjadi pihak yang kalah dalam pernikahan yang telah saya bangun dengan sepenuh hati? Dan pertanyaan itu jugalah yang menjadi awal dari semua keputusan saya. Selanjutnya, topeng yang terbuka. Sejak saya tahu Bima punya orang lain, sikap keluarga mertua terhadap saya berubah begitu cepat hingga saya tidak sempat terkejut jika sebelumnya mereka masih menjaga ucapan. Kini semuanya menjadi terang-terangan, tanpa ada yang ditutupi. Saya tidak lagi dianggap sebagai menantu, apalagi anggota keluarga. Saya menjadi penghalang yang harus disingkirkan secepat mungkin. Ibu mertua saya adalah yang perubahannya paling jelas. Kata-kata lembutnya dulu hilang sama sekali. Digantikan dengan kalimat-kalimat tajam yang ditujukan langsung kepada saya. Suatu kali, beliau menatap saya dari atas sampai bawah, lalu mengucapkan sebuah kalimat yang sampai sekarang jika saya ingat masih membuat punggung saya merinding. Tidak bisa punya anak. Untuk apa? Mempertahankan rumah? Kalimat itu diucapkan dengan sangat santai, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Saya berdiri di sana, tidak membantah, tidak juga menangis. Saya hanya menatapnya. Dan di kepala saya tiba-tiba mengerti. Bagi mereka, nilai saya dalam pernikahan ini sudah lama ditimbang, dan sekarang saya tidak lagi memenuhi standar untuk tetap tinggal. Kakak ipar, Rina, juga tidak lagi menjaga sikap. Dia mulai menghasut Bima di depan saya. Suatu kali, saat saya sedang membersihkan rumah, Rina berteriak dari ruang tamu. Suaranya jelas terdengar. Ceraikan saja. Bagi harta gono gini biar jelas. Buat apa diperpanjang, bikin capek saja. Kalimat itu bukan hanya ditujukan untuk Bima, tetapi sengaja diucapkan agar saya mendengarnya. Saya berdiri di dapur. Tangan saya memegang lap. Rasanya setiap kata itu mendorong saya semakin jauh keluar dari rumah ini. Justru di hari-hari itulah, saya mulai melihat segalanya dengan lebih jernih. Saya sadar, perceraian dalam pikiran mereka bukan karena cinta yang sudah habis, atau karena kami tidak bisa lagi hidup bersama. Bagi mereka, perceraian hanyalah langkah yang diperlukan untuk melegalkan pengambilalihan rumah. Selama saya masih menjadi istrinya, mereka masih harus menahan diri. Begitu saya menjadi mantan istri, segalanya akan lebih mudah dibicarakan.
Bima berkali-kali menyarankan agar kami berdamai saja. Dia berkata dengan nada lelah, "Bagaimana kalau kita duduk berdua, selesaikan baik-baik saja, tidak usah ke pengadilan." Saya mendengar dengan jelas. Di balik kata-katanya itu bukan keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan damai, melainkan ketidaksabaran. Dia takut jika prosesnya berlarut-larut, rencananya tidak akan berjalan sesuai keinginannya. Saya menatap Bima, pria yang pernah menjadi suami saya, tetapi terasa begitu asing. Saya menjawab dengan tegas bahwa saya tidak mau ada kesepakatan lisan, tidak mau ada pembagian yang tidak jelas. Dan jika memang harus bercerai, semuanya harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jawaban itu membuat sifat asli Bima terlihat. Dia tidak lagi bisa mempertahankan ketenangan palsunya. Kata-katanya mulai menyalahkan dan penuh amarah. Suatu kali, dalam sebuah pertengkaran, Bima berteriak di depan wajah saya. "Semua ini karena kamu serakah." Saya mendengarnya dan tertawa dalam hati. Pria yang berselingkuh justru menyalahkan istrinya yang tidak mau menyerahkan rumahnya sebagai orang yang serakah. Logika seperti inilah yang hanya muncul ketika rencana seseorang terhalang. Hari-hari itu, suasana di rumah begitu berat hingga saya hanya ingin cepat-cepat berangkat kerja dan pulang selarut mungkin. Tetapi, alih-alih terbawa emosi, saya mulai melakukan sesuatu yang sangat konkret. Saya diam-diam menghubungi seorang pengacara tanpa memberitahu siapapun. Saya membawa semua dokumen terkait rumah, mulai dari akta jual beli tanah, IMB, hingga bukti-bukti bahwa sumber dananya adalah harta saya sebelum menikah. Saya duduk di kantor pengacara, mendengarkan setiap analisis dan penjelasan hukum. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, pikiran saya terasa jernih. Kembali, setelah memeriksa semua dokumen, pengacara itu menatap saya dan berkata dengan tegas, "Rumah ini, mereka tidak punya hak sama sekali." Hanya satu kalimat singkat itu, tetapi rasanya seperti beban berat di pundak, saya terangkat. Saya tidak merasa gembira atau puas. Saya hanya merasa kembali berdiri di posisi yang seharusnya menjadi milik saya. Saya tidak lagi berada di pihak yang lemah. Tidak lagi harus bertahan dari ancaman atau sindiran. Sejak saat itu, saya mengerti bahwa apa yang dilakukan keluarga mertua bukan lagi sekadar konflik keluarga. Itu adalah sebuah rencana yang jelas, terstruktur, dan perceraian dalam skenario mereka hanyalah selembar kertas untuk mengambil apa yang mereka incar sejak awal. Menyadari hal itu, saya tidak lagi takut. Saya juga tidak perlu lagi menjelaskan atau membuktikan bahwa saya benar. Saya hanya diam-diam mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang, dengan ketenangan yang saya sendiri tidak sangka bisa saya miliki. Hari-hari terakhir, sebelum Bima secara resmi mengajukan gugatan cerai, saya hidup di bawah satu atap dengan orang-orang yang sedang merencanakan cara untuk menyingkirkan saya. Tetapi, berbeda dari sebelumnya, saya tidak lagi merasa tersesat atau bingung. Saya tahu betul di mana saya berdiri, dan saya juga tahu ketika permainan sudah terbuka, yang paling tidak sabar bukanlah saya. Surat gugatan dan kepercayaan diri yang terlalu cepat. Gugatan cerai itu diajukan oleh Bima. Bukan karena emosi atau tekanan, tetapi dengan sangat rencana. Dia membawa surat gugatan itu pulang pada suatu malam yang biasa, meletakkannya di meja dengan nada santai, seolah sedang membicarakan pekerjaan. Tanda tangani saja biar cepat selesai. Buat apa diperpanjang, bikin capek. Tatapan Bima saat itu tidak lagi menghindar, juga tidak lagi berpura-pura kasihan. Itu adalah tatapan seseorang yang yakin sudah memenangkan pertarungan. Keyakinan Bima dan keluarganya bukan tanpa alasan. Dalam pikiran mereka, semuanya sudah diperhitungkan. Rumah ini dibangun selama masa pernikahan, dan saya sudah tinggal bersama keluarga suami selama bertahun-tahun. Mereka yakin pengadilan pasti akan membagi dua harta itu. Bima tidak mengatakannya secara langsung, tetapi saya bisa mendengarnya dari setiap kata-katanya. Hukumnya memang begitu.
katanya dengan nada yakin. Kepercayaan diri itu didukung penuh oleh ibu mertua saya. Beliau tidak lagi basa-basi. Di depan saya, beliau berkata dengan lantang, pengadilan pasti akan memberikan setengahnya untuk keluarga kami. Tidak mungkin kamu bisa ambil semuanya. Kalimat itu diucapkan dengan sangat tegas, seolah itu adalah kebenaran mutlak yang tidak perlu diperdebatkan. Saya hanya mengangguk mendengarnya. Bukan karena setuju, tetapi karena saya tahu, saat ini, berdebat tidak ada gunanya. Sikap tenang saya justru membuat mereka semakin yakin bahwa saya sudah pasrah. Sejak Bima mengajukan gugatan, sikapnya berubah total. Dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia pergi pagi, pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Teleponnya selalu sibuk, pesan masuk terus-menerus. Bima tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun kepada saya. Dia menganggap perceraian ini sudah pasti, tinggal menunggu tanggal sidang untuk menyelesaikan formalitas dan membagi harta. Wanita yang dekat dengan Bima juga mulai sering muncul. Dia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Suatu kali, di siang hari, dia datang ke rumah, langsung masuk ke kamar tidur dan mengambil barang-barang Bima. Saya berdiri di ruang tamu, mendengar suara koper diseret, suara lemari dibuka, rasanya seperti sedang menyaksikan adegan yang aneh. Rumah ini masih tempat tinggal saya, tetapi saya seolah tidak terlihat. Tidak ada yang bertanya kepada saya, tidak ada yang merasa perlu menjelaskan. Wanita itu menatap saya sekilas dengan tatapan dingin, lalu pergi. Seolah-olah, saya hanyalah penghalang terakhir yang perlu disingkirkan dari kehidupan baru mereka. Saya tidak membuat keributan, saya juga tidak mencegahnya. Saya sadar, ketika seseorang sudah bertindak sejauh itu, semua upaya untuk mempertahankan atau bereaksi hanya akan membuat saya terlihat lebih lemah. Sebaliknya, saya diam-diam mulai membereskan barang-barang pribadi saya. Saya mengumpulkan semua yang benar-benar milik saya, kenang-kenangan, dokumen, dan surat-surat penting. Saya memindahkan semuanya ke tempat yang aman, tempat yang tidak diketahui oleh keluarga suami. Saya melakukannya diam-diam, sedikit demi sedikit, tanpa menunjukkan tanda-tanda bahwa saya sedang mempersiapkan sesuatu. Selama masa tunggu sidang, suasana di rumah terasa berat, tetapi anehnya tenang. Bima jarang bicara dengan saya. Ibu mertua menganggap saya sudah tidak ada. Artinya, dan kakak ipar Rina sesekali melirik saya dengan tatapan puas yang tidak bisa disembunyikan. Saya mengerti, dalam pikiran mereka, saya adalah orang yang akan segera pergi. Orang yang akan kehilangan segalanya, jadi tidak perlu lagi dipedulikan. Sidang di pengadilan agama berjalan lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Tidak ada perdebatan sengit, tidak ada drama. Semuanya berjalan sesuai prosedur hukum. Saya duduk di sana, mendengarkan setiap pertanyaan dan penjelasan dengan tenang. Bima duduk di seberang. Tampak sangat percaya diri. Sesekali melirik. Saya seolah ingin melihat reaksi saya. Dia yakin, begitu masuk ke pembahasan, harta gono gini, saya tidak akan bisa setenang itu lagi. Ketika hakim mulai membacakan bagian tentang harta bersama, saya menatap Bima. Awalnya, raut wajahnya masih biasa saja. Tetapi setelah beberapa kalimat, saya melihat perubahan yang jelas. Sudut bibirnya menegang, tatapan matanya mulai goyah. Kepercayaan diri yang tadi begitu kuat perlahan lenyap, digantikan oleh kebingungan yang belum pernah saya lihat darinya. Saya tidak merasa senang, juga tidak menunjukkan kemenangan. Saya hanya duduk, diam mendengarkan, seperti seseorang yang sudah tahu hasil akhir dari sebuah permainan kartu. Sidang berakhir dengan cepat. Bima melangkah keluar dengan wajah yang tidak lagi puas seperti saat mengajukan gugatan. Tetapi saya tahu, itu bukanlah pukulan terbesar baginya. Apa yang terjadi di ruang sidang hari itu hanyalah permulaan. Apa yang menanti di depan. Sesuatu yang Bima dan keluarganya tidak pernah bayangkan.
Itulah yang akan membuat mereka benar-benar sadar bahwa kepercayaan diri yang datang terlalu cepat akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pintu yang terbuka ke arah yang salah. Keluar dari pengadilan hari itu, saya melihat sesuatu yang sangat jelas. Bima yang tersenyum. Bukan senyum yang dipaksakan dari orang yang baru saja mengakhiri pernikahannya, melainkan senyum lega yang tulus. Dia merapikan kerah kemejanya, berdiri tegak, dan melirik ke arah saya dengan tatapan puas, seolah-olah segalanya akhirnya berjalan sesuai dengan rencananya. Saya bisa melihat dengan jelas perasaan itu di wajah Bima. Perasaan seseorang yang yakin telah memenangkan segalanya. Bima tidak banyak bicara dengan saya setelah sidang. Dia hanya menoleh ke arah keluarganya dan berkata dengan suara pelan, namun cukup untuk saya dengar, "Sore ini kita pindah. Tidak perlu menumpang lagi." Kalimat itu diucapkan dengan sangat santai dan yakin, seolah-olah villa itu sudah menjadi milik mereka sejak lama. Saya berdiri di sana tanpa bereaksi, tanpa membantah. Saya hanya diam-diam, membereskan dokumen saya lalu melangkah keluar. Keheningan saya justru membuat mereka semakin percaya diri. Begitu keluar dari gerbang pengadilan, ibu mertua, saya langsung menelepon seorang kenalan dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saya samar-samar mendengar kalimat-kalimat pamer. Iya, sebentar lagi pindah ke rumah baru. Atau akhirnya kembali juga. Suaranya penuh semangat, seolah baru saja memenangkan pertempuran besar. Kakak ipar, Rina, berdiri di sudut lain sambil menelepon teman-temannya, tertawa. Riang. Dia sibuk membicarakan rencana menata kamar, memilih kamar yang paling bagus dan luas. Pasangan Dani dan Wati juga tidak ketinggalan. Mereka berbisik-bisik merencanakan renovasi interior, mengganti gorden, dan membeli sofa baru yang sesuai selera mereka. Semua pemandangan itu terjadi tepat di depan mata saya. Begitu jelas dan hidup, hingga saya merasa seperti sedang menonton sebuah drama di mana semua pemainnya sudah yakin dengan akhir ceritanya. Tidak ada yang bertanya pada saya, tidak ada yang peduli dengan perasaan saya. Di mata mereka, saya hanyalah orang yang akan segera meninggalkan rumah itu, pihak yang kalah yang harus menerima kenyataan. Saya diam sepanjang perjalanan dari pengadilan ke rumah. Bima mengemudi di depan, diikuti oleh 2 mobil keluarganya di belakang. Suasananya begitu riang. Saya tahu. Di kepala mereka saat itu, villa itu sudah selesai dibagi-bagi, setiap orang sudah punya bagiannya masing-masing. Dan keheningan saya, mereka artikan dengan sangat sederhana. Saya sudah kalah, dan saya menerimanya. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa selama mereka sibuk merayakan kemenangan, saya telah menyelesaikan proses perubahan fungsi rumah. Di atas, villa itu bukan lagi sekadar rumah tinggal. Saya juga telah menandatangani semua kontrak hukum yang mengikat, mengubah rumah itu menjadi kantor pusat perusahaan saya. Sebuah perseroan terbatas. PT. Semuanya sah. Lengkap dengan tanda tangan, stempel, dan dilakukan sesuai prosedur. Saya tidak memberitahu siapapun. Tidak pamer. Karena saya tahu, ada hal-hal yang semakin cepat dibicarakan, semakin mudah dihancurkan. Ketika 5 anggota keluarga suami tiba dengan koper-koper mereka di depan gerbang villa, saya adalah orang terakhir yang turun dari mobil. Mereka berkumpul, menatap gerbang yang tinggi dengan tatapan penuh antusias. Bima melangkah maju, memberi isyarat agar saya membukakan gerbang. "Buka pintunya," katanya. Suaranya tidak bisa menyembunyikan ketidaksabaran. Saya tidak menjawab, hanya diam-diam mengeluarkan kunci dari saku. Saat itu, saya bisa melihat tatapan Bima, dan seluruh keluarganya mengikuti setiap gerakan. Saya seolah menantikan momen untuk secara resmi melangkah masuk ke rumah mereka. Gerbang perlahan terbuka. Saya berjalan di depan, mereka mengikuti di belakang. Begitu melangkah masuk, saya mendengar langkah kaki mereka melambat. Suasana tiba-tiba berubah, tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi tawa.
Ruang tamu yang ada di hadapan mereka tidak lagi sama seperti yang mereka kenal. Tata letaknya berbeda, perabotannya berbeda. Di dinding tergantung papan nama perusahaan, dokumen-dokumen tersusun rapi, peralatan kantor tertata dengan jelas. Segalanya memancarkan suasana yang asing dan formal, bukan lagi ruang keluarga. Ibu mertua saya adalah yang pertama berhenti. Beliau berdiri kaku di tengah ruangan. Tangannya gemetar, matanya menyapu setiap sudut. Wajahnya yang semula puas mendadak pucat. Beliau menoleh ke arah saya, bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak ada suara yang keluar. Sebelum saya sempat menjelaskan apapun, beliau terhuyung, tangannya meraih sandaran sofa. Napasnya tersengal. Di matanya saat itu, saya melihat sesuatu yang sangat jelas. Kepanikan seseorang yang baru saja sadar bahwa dia telah salah melangkah masuk ke dalam sebuah jebakan. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Bima berdiri membeku di belakangnya, kepercayaan diri di wajahnya lenyap begitu cepat hingga dia sendiri tidak menyadarinya. Sementara saya berdiri di sana, tangan saya masih memegang kunci dengan ketenangan yang aneh. Karena saya tahu, momen ini barulah permulaan. Dan sejak pintu itu terbuka, permainan telah sepenuhnya berbalik arah. Kenyataan yang menampar. Begitu pintu utama terbuka sepenuhnya, kelima anggota keluarga mantan suami saya terpaku. Tanpa diperintah, langkah mereka serempak melambat, seolah baru saja melewati sebuah batas yang tidak pernah mereka bayangkan. Ruang tamu di hadapan mereka bukan lagi ruang keluarga yang hangat, tempat makan, malam bersama, menonton TV, atau berkumpul dengan ramai. Yang ada adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Meja-meja kerja tersusun rapi, komputer menyala. Tumpukan berkas tertata dengan baik. Sebuah papan nama perusahaan tergantung di dinding utama, memancarkan cahaya putih yang dingin dan formal, khas sebuah kantor. Ibu mertua saya berdiri di tengah ruangan, tangannya terkulai lemas, bibirnya bergetar. Beliau memandang berkeliling, seolah mencari sesuatu yang dikenalnya, tetapi semakin dicari, semuanya terasa semakin asing. Setelah hening yang cukup lama, barulah beliau bisa mengeluarkan beberapa kata yang terputus-putus. Ini apa? Suaranya tidak lagi terdengar sombong seperti saat di depan gerbang. Yang terdengar adalah kepanikan seseorang yang baru saja menyadari bahwa semua perhitungannya telah hancur. Saya berdiri beberapa langkah darinya, tidak terburu-buru, tidak juga menghindar. Saya berkata perlahan, cukup jelas agar setiap kata terdengar oleh semua orang. Mulai kemarin, tempat ini adalah kantor pusat perusahaan saya. Begitu kalimat itu selesai, suasana di ruangan terasa membeku. Ayah mertua saya mengerutkan kening. Kakak ipar Rina mulutnya ternganga. Sementara Dani dan Wati saling berpandangan dengan wajah bingung. Bima adalah yang pertama bereaksi. Dia melangkah maju, suaranya meninggi, penuh amarah. Kamu gila? Ini rumah. Saya menatap lurus ke arah Bima, tidak meninggikan suara, tidak juga berdebat. Saya hanya memberi isyarat ke arah meja kerja, lalu membuka tas dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah saya siapkan. Ini surat izin usaha, ini kontrak sewa kantor, dan ini semua dokumen hukum terkait. Semuanya sah. Saya meletakkan setiap lembar kertas di atas meja, gerakannya lambat namun tegas. Kakak ipar Rina, wajahnya kini pucat pasi. Tapi rumah ini gagapnya. Saya memotong kalimatnya sebelum selesai. Suara saya tetap datar, tidak bergetar. Rumah ini atas nama saya, dan mulai sekarang, fungsinya adalah untuk pekerjaan. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Apa yang perlu dikatakan sudah cukup. Tidak ada yang berbicara lagi. Keheningan menyelimuti ruangan, begitu berat, hingga saya bisa mendengar suara pendingin ruangan yang berdesis. Untuk pertama kalinya sejak saya menjadi menantu, saya melihat satu emosi yang sangat jelas di wajah keluarga suami saya. Kebingungan. Mereka berdiri di tengah-tengah ruang.
yang mereka kira milik mereka, tetapi kini tidak ada tempat lagi untuk mereka. Tidak ada sofa yang biasa mereka duduki, tidak ada kamar untuk dibagi-bagi, tidak ada lagi perasaan pulang seperti yang mereka bayangkan. Ibu mertua saya menoleh ke arah Bima, tatapannya penuh tuduhan dan kepanikan, seolah bertanya, mengapa semua ini bisa terjadi? Bima hanya diam, bibirnya terkatup rapat. Matanya melirik tumpukan kertas di meja, lalu kembali menatap saya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Saya tahu, di kepalanya saat ini, dia sedang mencoba menyatukan kepingan-kepingan informasi untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tetapi, semakin dicoba, semakin dia bingung. Saya melangkah maju, suara saya tetap tenang. Saya tidak melarang siapapun datang ke sini, kata saya. Tapi ini adalah tempat kerja. Kalian tidak bisa tinggal di sini. Saya tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak mengusir secara langsung, tetapi pesannya sangat jelas. Ini bukan lagi rumah yang bisa mereka masuki seenaknya, atur, dan kuasai seperti sebelumnya. Saat itu, saya bisa melihat perubahan di mata setiap orang. Ayah mertua saya menunduk, menghindari tatapan. Dani dan Wati mulai gelisah, menarik koper mereka lebih dekat. Kakak ipar Rina memandang berkeliling sekali lagi. Seolah tidak percaya bahwa tempat yang dulu dia pamerkan sebagai rumah adiknya kini telah menjadi kantor perusahaan saya. Dan ibu mertua, beliau berdiri di sana, napasnya terengah-engah, tangannya begitu gemetar hingga harus berpegangan pada sandaran kursi untuk tetap berdiri. Suasana saat itu bukan lagi kepuasan, melainkan perasaan kehilangan sesuatu yang mereka kira sudah pasti dalam genggaman. Untuk pertama kalinya, mereka harus menghadapi kenyataan yang sangat sulit diterima. Rumah ini, dari awal hingga akhir, tidak pernah menjadi milik mereka. Dan sekarang, rumah ini telah ditempatkan pada posisi yang sama sekali tidak bisa mereka sentuh. Saya menatap mereka, bukan dengan rasa balas dendam atau kepuasan, melainkan dengan perasaan yang aneh, lega. Lega karena akhirnya, batasan telah diletakkan kembali pada tempatnya. Saya tidak perlu berteriak untuk membela diri. Saya tidak perlu memohon agar dimengerti. Dokumen-dokumen di atas meja, stempel-stempel merah, dan suasana kantor di sekitar saya telah berbicara untuk saya. Saat itu, saya tahu betul bahwa ini hanyalah kebenaran pertama yang terungkap. Dan ketika pintu sudah terbuka dengan cara seperti ini, tidak akan ada jalan kembali bagi perhitungan mereka yang salah. Rekaman suara yang membuka segalanya. Setelah saya meletakkan tumpukan dokumen hukum di atas meja, suasana di ruangan masih tegang seperti tali yang ditarik hingga hampir putus. Ibu mertua saya adalah yang pertama bereaksi. Beliau tidak bisa lagi menahan diri. Suaranya bergetar, bercampur antara amarah dan kekecewaan. Beliau menuduh saya kejam, tidak punya perasaan, dan memutuskan tali silaturahmi. Bagaimanapun juga, kamu pernah jadi menantu kami, kenapa bisa setega ini? Kata-kata itu diucapkan dengan berlinang air mata. Jika ada orang luar yang tidak tahu ceritanya, mungkin mereka akan menganggap saya sebagai penjahatnya. Saya berdiri diam mendengarkan, tidak langsung membantah. Saya menunggu sampai beliau selesai bicara, sampai semua tuduhan itu habis, yang tersisa hanyalah napas yang tersengal dan isak tangis yang terputus-putus. Barulah saat itu saya membungkuk dan membuka tas yang saya bawa. Gerakannya sangat pelan, sangat tenang. Seolah saya sudah lama menunggu momen ini. Saya mengeluarkan sebuah flash disk kecil dan meletakkannya di atas meja, lalu meletakkan ponsel saya di sebelahnya. Dua benda kecil itu berada di tengah meja, tetapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Saya memandang berkeliling, suara saya merendah, tidak tajam, tidak juga sinis. Sebelum saya mempersilakan kalian semua pergi, kata saya ingin kita mendengarkan sesuatu. Tidak ada yang bertanya apa itu. Mungkin di dalam hati mereka sudah mulai timbul perasaan tidak nyaman yang sangat jelas. Saya menyambungkan flash disk ke laptop, lalu memutar rekaman suara pertama.
Ruangan itu dipenuhi oleh suara yang sangat dikenal, suara ibu mertua saya. Nada. Suaranya memelas, lembut, sangat berbeda dari nada bicaranya saat ini. Beliau berkata bahwa beliau butuh pinjaman uang untuk modal usaha, bahwa beliau sedang kesulitan, dan hanya pinjam sementara, beberapa bulan pasti dikembalikan. Bahkan, beliau sempat menyinggung soal hubungan baik antara ibu mertua dan menantu. Begitu rekaman itu selesai, wajah ibu mertua saya menjadi pucat pasi. Beliau mundur setengah langkah, tangannya gemetar sambil berpegangan pada kursi. Sebelum ada yang sempat bicara, saya sudah memutar rekaman kedua. Kali ini, suara kakak ipar, Rina. Suaranya jelas, rinci, menyebutkan jumlah, pinjaman dan tujuannya. Untuk membuka toko online, stok barang, lalu untuk membayar utang kartu kredit. Dalam rekaman itu, Rina berjanji dengan sangat yakin akan mengembalikannya dalam waktu tertentu, tidak akan membuat saya khawatir. Suasana di ruangan semakin berat, saya bisa mendengar napas setiap orang. Rina berdiri kaku, wajahnya tidak ada darah sama sekali. Dia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkannya. Dia hanya menunduk, menghindari tatapan semua orang. Saya tidak berhenti. Saya memutar rekaman ketiga. Suara Dani dan Wati terdengar, membicarakan pinjaman untuk membayar utang pribadi mereka. Suara mereka terdengar tergesa-gesa dan memohon. Setiap katanya jelas. Ada tanggal, ada jumlah uang, ada janji untuk mengembalikan tepat waktu. Ketika rekaman terakhir selesai, ruangan itu benar-benar sunyi, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi tuduhan. Yang ada hanyalah keheningan yang memalukan, menyelimuti semua orang. Ibu mertua saya, wajahnya kini putih pucat, bibirnya bergerak-gerak lama sebelum akhirnya bisa mengeluarkan satu kalimat, hampir seperti bisikan. Kenapa? Kenapa kamu merekamnya? Pertanyaan itu bukan untuk mencari jawaban, melainkan kepanikan seseorang yang baru saja sadar bahwa semua yang dia kira bisa disangkal kini tidak punya jalan keluar. Saya menatap lurus ke arahnya, tidak menghindar. Suara saya tetap tenang, tidak ada kebencian. Karena saya tahu, suatu hari nanti kalian akan mengingkari semuanya. Saya tidak berbicara dengan keras, tetapi setiap kata terdengar sangat jelas. Saya tidak pernah menagih, lanjut saya dengan nada yang sama, tapi bukan berarti saya tidak punya bukti. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Saya tidak perlu menceritakan lagi bagaimana saya telah membantu, bagaimana saya telah bersabar. Rekaman-rekaman itu sudah berbicara untuk saya. Bima, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan, diam dengan cara yang aneh. Dia menatap flash disk di atas meja, lalu menatap saya. Tatapannya bercampur antara kebingungan dan amarah. Mungkin baru saat inilah dia benar-benar sadar bahwa wanita yang selama ini dia anggap baik dan mudah dibodohi, sebenarnya sudah melihat semuanya sejak lama. Hanya saja, saya memilih diam bukan karena saya tidak tahu, tetapi karena saya sedang menunggu waktu yang tepat. Saya mengambil kembali flash disk dan ponsel, memasukkannya ke dalam tas. Saya tidak menagih utang saat itu juga. Saya juga tidak mengancam akan menempuh jalur hukum. Saya hanya mengucapkan satu kalimat singkat yang cukup untuk membuat semua orang mengerti bahwa apa yang terjadi hari ini bukan lagi masalah perasaan atau konflik keluarga. Ini adalah kebenaran yang diletakkan di atas meja. Tidak bisa disangkal. Seluruh ruangan masih sunyi. Tidak ada yang berani saling pandang. Tidak ada yang punya cukup kepercayaan diri untuk bersuara. Orang-orang yang dulu mengira saya akan pergi dengan tangan hampa, yang mengira saya tidak akan berani berbuat apa-apa, kini berdiri di sana, dihadapkan pada kata-kata mereka sendiri di masa lalu. Dan saya tahu, momen itu bukan hanya sekadar rasa malu, tetapi juga awal dari kehancuran beruntun yang tidak pernah mereka duga. Kehancuran yang tak terhindarkan.
Setelah rekaman-rekaman itu selesai diputar, ruangan itu diselimuti oleh keheningan yang begitu berat hingga tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi pembelaan. Segalanya seolah baru saja ditelanjangi di siang hari, memperlihatkan sisi terburuk yang selama ini mereka kira bisa disembunyikan. Ibu mertua saya adalah yang paling tidak kuat menahannya. Beliau terhuyung, tangannya memegangi dada, napasnya tersengal, lalu jatuh terduduk di sofa. Bukan pingsan, melainkan sebuah bentuk kejatuhan mental yang sangat jelas. Ketika pikiran tidak lagi sanggup menahan beban, tubuh pun menyerah. Saya menatapnya, tidak dengan rasa puas, tidak juga panik. Saya mengerti, kejatuhan itu bukan karena syok sesaat, melainkan karena perasaannya yang tercabik-cabik di depan semua orang, karena kesadarannya bahwa dia telah salah. Menilai seseorang begitu lama. Ayah mertua saya berdiri di sebelahnya, bingung antara harus menolong atau harus berkata apa. Beliau memandang berkeliling, lalu menunduk dalam-dalam. Itu adalah sikap seseorang yang baru pertama kali sadar bahwa keheningannya selama ini telah ikut andil dalam mendorong segalanya sampai ke titik ini. Tidak ada yang menyalahkannya. Tetapi justru keheningan itulah yang membuatnya paling sulit untuk mengangkat kepala. Di sudut lain, kakak ipar Rina berdiri kaku, wajahnya pucat, tatapannya kosong. Saya bisa melihat dengan jelas di matanya bukan hanya rasa malu, tetapi juga kepanikan. Mungkin di kepalanya saat ini sedang berputar kembali semua kenangan yang dulu sangat dia banggakan. Saat dia pamer kepada teman-temannya bahwa ini adalah rumah adiknya. Saat dia membawa teman-temannya menginap. Saat dia berjalan di rumah ini dengan sikap seorang pemilik. Kini, semua kenangan itu hancur berkeping-keping. Dia tidak lagi punya kepercayaan diri untuk menatap siapapun, apalagi keberanian untuk membuka mulut. Pasangan Dani dan Wati berdiri berdekatan, tangan mereka erat memegang gagang koper. Tatapan mereka tidak lagi santai seperti saat baru datang, melainkan penuh kekhawatiran. Mereka sadar, ketika rekaman itu sudah diputar, ketika semuanya sudah diletakkan di atas meja, tidak ada lagi yang akan membela mereka. Orang yang selama ini menjadi sandaran mereka saat kehabisan uang kini sudah tidak lagi berada di posisi itu. Bima, sejak tadi, hampir tidak bicara sama sekali. Dia berdiri di tengah ruangan, punggungnya tegak, tetapi kedua tangannya terkepal erat. Saya bisa melihat dengan jelas kebingungan di wajahnya. Tidak ada lagi kepercayaan diri, tidak ada lagi senyum puas. Tidak ada lagi nada yakin seperti saat di depan pengadilan. Bima mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah nomor, menelepon wanita yang sedang dekat dengannya. Dia membelakangi kami, berbicara pelan. Tetapi di dalam ruangan yang sunyi ini, setiap katanya masih terdengar. Sayang, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Suaranya tergesa-gesa, sangat berbeda dengan sikap dingin yang pernah dia tunjukkan pada saya. Di seberang sana, suara wanita itu terdengar dingin, tanpa sedikit pun simpati. Kamu bilang setelah cerai, rumahnya jadi milikmu. Sekarang bagaimana? Pertanyaan singkat itu seperti sebilah pisau yang menusuk tepat ke jantung semua rencana Bima. Belum sempat dia menjawab, telepon sudah ditutup. Tegas, tanpa ragu. Bima berdiri kaku, tangannya yang memegang ponsel terkulai lemas. Saat itu, saya tahu betul bahwa wanita itu mendekatinya bukan karena perasaan, melainkan karena apa yang dia janjikan. Ketika janji itu hancur, hubungan itu pun tidak punya alasan untuk terus ada. Saya tidak perlu menyindir atau mengingatkannya, kenyataan sudah berbicara untuk saya. Ruangan itu kini seperti terpecah-pecah. Setiap orang tenggelam dalam kehancurannya masing-masing. Ibu mertua saya terengah-engah, matanya terpejam. Kakak ipar Rina menunduk, tidak berani menatap siapapun. Dani dan Wati gelisah dengan koper mereka. Dan Bima berdiri di tengah-tengah, sendirian. Dia kehilangan istri, kehilangan rumah, dan bahkan kekasih yang dia kira sebagai jalan keluar pun berbalik meninggalkannya dalam sekejap.
Itu adalah kondisi kehilangan segalanya yang sesungguhnya. Bukan hanya harta, tetapi juga sandaran batin. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenal Bima, saya melihat satu emosi yang sangat jelas di wajahnya. Ketakutan. Bukan sekadar takut, kehilangan. Tetapi takut karena sadar bahwa dia telah kehilangan segalanya hanya karena serangkaian perhitungan yang salah. Dia menatap saya. Tatapannya tidak lagi menantang atau meremehkan, melainkan tatapan seseorang yang baru saja sadar bahwa wanita yang dia kira baik dan mudah dibodohi ternyata sudah melihat semuanya sejak lama. Saya berdiri di sana, tidak berkata apa-apa lagi. Saya tidak perlu menghakimi, tidak perlu menuntut. Kehancuran itu sudah terjadi dengan sangat jelas. Masing-masing dari mereka, dengan cara mereka sendiri, sedang membayar harga atas perbuatan mereka. Dan saya tahu, apa yang baru saja terjadi di ruangan ini bukanlah akhir, melainkan hanya awal dari konsekuensi yang akan terus berlanjut. Epilog. Rumah yang menjadi kantor. Setelah hari itu, segalanya tidak langsung berakhir. Tidak ada polisi, tidak ada keributan, tidak ada lagi konfrontasi yang sengit. Namun, justru keheningan, setelah badai itulah yang membuat semua orang merasakan dengan jelas akibat dari apa yang telah terjadi. Ibu mertua saya dirawat di rumah sakit beberapa hari kemudian. Dokter mengatakan, beliau mengalami kelelahan mental, tekanan darahnya tidak stabil, dan semangatnya jatuh. Tidak ada yang mengatakannya secara langsung, tetapi saya tahu betul itu bukan karena penyakit baru, melainkan karena kenyataan yang terlalu berat untuk diterima oleh seseorang yang terbiasa menjadi pusat perhatian, terbiasa memegang kendali, dan terbiasa berpikir bahwa segalanya akan berjalan sesuai keinginannya. Saya sempat datang ke rumah sakit sekali, bukan untuk berdebat atau membela diri. Saya hanya berdiri di luar pintu kamar dan melihat ke dalam. Ibu mertua. Saya terbaring di sana, tubuhnya terlihat jauh lebih kurus, matanya tidak lagi setajam dulu. Beliau melihat saya, tetapi tidak berkata apa-apa. Saya juga diam. Di antara kami saat itu, tidak ada lagi dendam, yang ada hanyalah keheningan yang panjang, di mana kami sama-sama mengerti bahwa ada hal-hal yang jika sudah terlalu jauh, tidak akan bisa kembali seperti semula. Kakak ipar, Rina, mengalami akibat yang berbeda. Teman-teman yang dulu sering datang ke rumah saya, yang dulu sering mendengar Rina pamer bahwa ini adalah rumah adiknya, perlahan-lahan menjauh. Ada yang bertanya langsung, ada yang menyindir, ada yang diam-diam memutus kontak. Kebohongan yang sudah terbongkar tidak akan bisa diperbaiki lagi. Rina, yang dulu selalu percaya diri dan lantang, bicaranya, kini menjadi pendiam dan jarang terlihat. Saya dengar dari seorang kenalan bahwa dia bahkan menghindari pertemuan-pertemuan rutin karena takut harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi bisa dia jawab. Sementara itu, Dani dan Wati benar-benar jatuh dalam kesulitan. Dulu, setiap kali kehabisan uang, mereka masih berpikir ada saya di belakang mereka, ada tempat untuk mencari bantuan. Tapi kali ini berbeda, ketika saya tidak lagi membantu, utang-utang mereka mulai terungkap. Penagih utang datang, telepon, berdering terus-menerus, tidak ada lagi yang menolong. Mereka terpaksa harus menghadapi sendiri akibat dari kebiasaan boros dan berutang mereka. Saya tidak senang mendengar kabar itu, tetapi juga tidak merasa bersalah, karena saya sadar membantu bukanlah kewajiban tanpa batas, dan pada akhirnya, setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dan Bima, setelah semua kehancuran itu, akhirnya datang mencari saya. Bukan secara langsung, tetapi setelah semua yang ada di sekelilingnya satu persatu pergi. Saat itu, Bima berdiri di hadapan saya. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi nada yakin. Dia menatap saya lama, lalu mengucapkan satu kalimat yang saya tahu datang dari lubuk hatinya. Aku tidak menyangka kamu bisa berpikir sejauh ini. Kalimat itu bukan tuduhan,
melainkan pengakuan yang terlambat bahwa dia telah salah menilai wanita yang pernah mendampinginya. Saya hanya mengangguk pelan, lalu menjawab dengan suara tenang, "Bukan, kamu yang meremehkanku." Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Saya tidak perlu menceritakan bagaimana saya telah bersabar, apa saja yang telah saya alami, dan bagaimana saya mempersiapkan semuanya. Dia mengerti. Dan jikapun tidak, itu tidak lagi penting. Pernikahan kami telah berakhir, bukan dengan kemenangan atau kekalahan, melainkan dengan kenyataan bahwa setiap orang harus menghadapi akibat dan pilihannya masing-masing. Saya tidak membalas dendam pada Bima. Saya juga tidak berusaha membuat keluarga mertua lebih menderita dari yang mereka alami. Saya tidak merasa perlu melakukannya. Karena yang saya lakukan dari awal hingga akhir hanyalah satu, meletakkan kembali segalanya pada tempatnya. Aset saya berada di tempat yang seharusnya. Hidup saya kembali ke jalur yang saya berhak tentukan. Dan hubungan-hubungan yang sudah salah, kehancurannya hanyalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Hari-hari berikutnya, rumah yang kini menjadi kantor perusahaan kembali ke ritme normalnya. Saya bekerja, rapat, menyelesaikan tugas, sibuk tetapi pikiran saya terasa ringan. Tidak ada lagi tatapan mengawasi. Tidak ada lagi sindiran. Tidak ada lagi perasaan harus mengalah tanpa syarat. Saya sadar, ketika batasan diletakkan kembali pada tempatnya, seseorang bisa hidup dengan lebih tegak. Kadang-kadang, saya masih memikirkan tahun-tahun yang telah berlalu, masa di mana saya pernah mencoba mempertahankan sebuah keluarga dengan keheningan dan kesabaran. Saya tidak menyangkal kenangan itu, juga tidak menyesal pernah hidup dengan tulus. Tetapi jika bisa kembali, mungkin saya akan lebih cepat mengerti satu hal. Menjadi baik bukan berarti membiarkan orang lain melewati batasan kita. Dan ketika segalanya sudah diletakkan kembali pada tempatnya, ketika semua orang harus berdiri di atas kaki mereka sendiri, meskipun ada rasa sakit dan kehilangan, itu adalah hal yang perlu terjadi agar hidup bisa terus berjalan ke depan. Sekarang, jika ada yang bertanya pada saya tentang rumah itu, saya tidak lagi akan menyebutnya sebagai rumah kami berdua. Saya juga tidak akan menyebutnya sebagai tempat yang penuh kenangan pernikahan yang telah berakhir. Bagi saya, saat ini, rumah itu hanyalah sebuah kantor, tempat saya bekerja setiap hari, tempat di mana saya bangkit dari kehancuran dengan kaki saya sendiri. Pagi hari, saya membuka pintu, menyalakan lampu, menyeduh secangkir teh hangat, lalu duduk di meja kerja. Tidak ada lagi suara tawa yang berisik, tidak ada lagi tatapan mengawasi. Tidak ada lagi perasaan harus berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan. Suasananya tenang, rapi, benar-benar tempat untuk bekerja dan fokus. Dalam ketenangan itu, hati saya pun ikut tenang, tidak lagi bergejolak seperti dulu. Saya tidak senang melihat keluarga mertua hancur. Saya tidak pernah menganggap penderitaan mereka sebagai kemenangan saya. Jika ada perasaan, itu hanyalah lega. Lega karena akhirnya saya tidak lagi ditempatkan pada posisi harus memberi tanpa syarat, tidak lagi harus bersabar demi sebuah kedamaian palsu. Lega karena saya tidak lagi harus hidup di bawah atap, di mana kebaikan saya dianggap wajar dan batasan saya terus-menerus dilanggar. Bagi banyak orang, perceraian adalah sebuah kegagalan. Bagi saya, itu bukan sesuatu yang membanggakan, tetapi juga bukan akhir dari segalanya. Perceraian tidak membuat saya kehilangan segalanya. Itu hanya menyingkirkan orang-orang yang tidak pantas berada dalam hidup saya. Orang-orang yang menganggap kesabaran saya sebagai kelemahan. Orang-orang yang berpikir bahwa saya baik karena saya tidak bisa perhitungan. Dan orang-orang yang percaya bahwa hanya karena mereka lebih banyak dan lebih keras suaranya, saya akan mengalah. Ada satu hal yang setelah semua ini baru benar-benar saya pahami, menjadi baik bukan berarti bodoh. Mengalah bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Kebaikan, jika tidak disertai dengan batasan,
cepat atau lambat akan menjadi alasan bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Saya pernah hidup dengan kepercayaan, dengan keinginan untuk menjaga keharmonisan dan keluarga. Tetapi saya juga telah belajar, ada hal-hal yang jika tidak saya jaga sendiri, tidak akan ada orang lain yang akan menjaganya untuk saya. Seringkali saat sendirian, saya masih berpikir, jika saat itu saya tidak sedikit lebih waspada, tidak rajin menyimpan dokumen, tidak diam-diam menyimpan bukti-bukti yang diperlukan, mungkin hari ini sayalah yang akan pergi dengan tangan hampa. Bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan kepercayaan dan harga diri. Saya tidak berani membayangkannya lebih jauh, karena memikirkannya saja sudah cukup membuat saya merinding. Hidup tidak selalu adil, tetapi selalu punya cara untuk memberikan kembali kepada setiap orang apa yang mereka pilih. Saya tidak memilih untuk membalas dendam, saya hanya memilih untuk melindungi diri saya sendiri. Saya tidak memilih untuk membuat keributan, saya hanya memilih untuk mengikuti hukum dan logika. Dan mungkin karena itulah, saya bisa keluar dari cerita ini tanpa membawa dendam. Pintu pernikahan itu telah tertutup, tetapi bukan untuk mengakhiri hidup saya. Pintu itu tertutup agar saya bisa melangkah ke babak baru, di mana saya lebih memahami nilai diri saya, di mana saya tahu cara meletakkan batasan yang benar, dan di mana saya tidak lagi perlu meminta izin siapapun untuk menjadi diri saya sendiri. Saya tidak lagi muda untuk memulai dari nol, tetapi saya cukup dewasa untuk memulai kembali dari apa yang masih saya miliki, pekerjaan, kemandirian, dan, yang terpenting, kedamaian di dalam hati. Saya tidak butuh pengakuan siapapun tentang kemenangan atau kekalahan saya. Karena setelah semua ini, yang terpenting adalah saya masih berdiri tegak, masih bisa mengangkat kepala, dan masih bisa melihat kembali semuanya tanpa merasa malu pada diri sendiri.